Halo, perkenalkan nama Taruna Muda Khair Febrian Masai dari kelas TD 1.1 nomor Taruna 2031069. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana mobil listrik berjalan. Namun secara spesifik di sini saya akan membahas tentang baterai mobil listrik. Bagaimana sih baterai mobil listrik itu bekerja? Apakah dia bekerja sebagaimana mobil konvensional yang Sebelum membahas lebih lanjut perihal baterai mobil listrik, tahukah kamu bagaimana sejarah munculnya mobil listrik? Bagaimana sih awal mula munculnya mobil listrik? Mobil listrik pertama kali ditemukan oleh Robert Anderson, seorang ilmuwan asal Skotlandia pada tahun 1832. Penemuan itu berupa mobil roda 3 dengan motor listrik yang menggunakan baterai. Pada awal abad ke-20, mobil listrik sempat populer karena menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan mobil berbahan bakar bensin. Pada tahun 1970-an, krisis minyak yang melanda dunia kembali memicu minat terhadap mobil listrik. Hal ini disebabkan karena krisis minyak tersebut membuat harga bensin menjadi sangat mahal. Pada tahun 1973, General Motors, GM, meluncurkan mobil listrik pertamanya, yaitu Chevrolet Electrofan. Mobil ini merupakan mobil van yang dapat menampung hingga 12 orang penumpang. Pada tahun 1977, California Air Resources Board, CARB, mengeluarkan peraturan yang mengharuskan produsen mobil untuk memproduksi mobil listrik dengan emisi nol. Hal ini mendorong produsen mobil untuk terus mengembangkan mobil listrik. Baterai mobil listrik adalah komponen terpenting dalam sebuah mobil listrik. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik yang menggerakkan roda mobil. Terdapat 6 jenis baterai pada mobil listrik, yaitu 1. Lithium-ion, baterai dengan efisiensi energi yang tinggi dan performa yang baik meski mesin dalam suhu tinggi. 2. Nickel metal hydride, NiMH, baterai yang terbuat dari hidrogen untuk menyimpan energi dengan usia pakai yang lebih lama dibanding lithium-ion. 3. Lead acid, SLA, jenis baterai tertua yang cenderung lebih lemah, kini lebih sering digunakan sebagai baterai cadangan pada mobil komersial. 4. Solid state, baterai yang menggunakan elektrolit padat untuk menghemat konsumsi baterai sehingga baterai lebih awet. 5. Nikel kadmium, baterai yang lebih sering dipakai pada mobil hybrid jenis lama, memiliki bobot yang berat dan kini dilarang karena risiko toksisitas kadmium. Dan yang keenam adalah baterai ultrakapasitor, baterai dengan kapasitas penyimpanan energi yang besar namun lebih sering dipakai sebagai baterai sekunder, bekerja sebagai pendukung baterai utama pada mobil listrik. Lalu bagaimana konsep kerja baterai mobil listrik dan pengaruh fisika di dalamnya? Prinsip kerja baterai mobil listrik adalah berdasarkan reaksi kimia yang terjadi antara dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, yang dipisahkan oleh elektrolit. Elektroda ini terbuat dari material tertentu yang memiliki sifat kimia yang sesuai untuk reaksi tersebut. Pada baterai mobil listrik, elektroda katoda biasanya terbuat dari logam litium, sedangkan elektroda anoda terbuat dari logam karbon. Elektrolit yang digunakan adalah cairan yang mengandung ion litium. Ketika baterai diisi, elektron mengalir dari katoda ke anoda melalui elektrolit. Proses ini melepaskan energi listrik yang kemudian disimpan di dalam baterai. Ketika baterai digunakan, elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui elektrolit. Proses ini menggunakan energi listrik yang tersimpan di dalam baterai untuk menggerakkan motor listrik. Berikut adalah rumus yang berlaku dalam baterai mobil listrik. Terdapat 3 rumus. Rumus pertama yaitu energi listrik sama dengan kuat arus listrik dikali waktu. Rumus kedua, kuat arus listrik sama dengan beda potensial perhambatan. Rumus ketiga, beda potensial sama dengan muatan per kapasitansi. Contoh, misalkan sebuah baterai mobil listrik memiliki kapasitas 100 kW per jam dan tegangan 400 V. Jika baterai tersebut diisi selama 2 jam, maka energi listrik yang tersimpan di dalam baterai adalah E sama dengan I dikali T, maka E sama dengan 400 V kali 2 jam, sama dengan 800 Watt per jam.
sama dengan 0,8 kW per jam. Dengan demikian, baterai tersebut dapat menyimpan energi listrik sebesar 0,8 kW per jam. Salah satu pembaruan positif dan inovatif yang dapat dilakukan pada baterai mobil listrik adalah penggunaan baterai solid state. Baterai solid state tidak menggunakan cairan elektrolit, melainkan menggunakan bahan semikonduktor padat. Baterai solid state memiliki beberapa keunggulan dibandingkan baterai lithium-ion konvensional, yaitu keamanan yang lebih tinggi, daya tahan yang lebih lama, dan efisiensi yang lebih tinggi. Pembaruan lain yang dapat dilakukan pada baterai mobil listrik adalah penggunaan teknologi nano guna meningkatkan kepadatan energi dan kecepatan pengisian baterai. Jadi dalam pembaruan baterai mobil listrik agar menjadi lebih baik, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut adalah peningkatan kepadatan energi, peningkatan kecepatan pengisian, peningkatan keamanan, dan peningkatan daya tahan baterai. Supaya kapasitas baterai mobil listrik tetap awet, ada beberapa cara untuk merawatnya. Berikut ini cara tepat merawat baterai mobil listrik. 1. Hindari paparan suhu tinggi pada mobil, selalu parkir mobil di tempat yang sejuk. 2. Jangan terlalu sering mengisi daya baterai saat baterai masih terisi. 3. Gunakan charger asli di tempat pengisian yang resmi. 4. Jangan terlalu sering mengisi daya baterai dengan mode fast charging. 5. Hanya isi baterai jika dayanya sudah berada di bawah 20% dan hentikan sebelum mencapai 100%. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya Shwayer Febrian Masayikh dari kelas TD 1.1 mengucapkan terima kasih. Salam sukses.